Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab fluida statis, yaitu terkait bahasan tekanan, hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan hukum pokok hidrostatis. Yuk kita mulai. Nah, kalian harus tahu dulu nih pengertian fluida statis. Fluida itu sendiri artinya adalah zat yang mudah mengalir. Dalam hal ini adalah zat cair dan zat gas. Zat cair itu contohnya bisa air, minyak, susu, bensin, solar, dan lain sebagainya. Sedangkan zat gas bisa dalam bentuk uap, gas maupun asap gitu ya. Sedangkan statis artinya diam atau tidak mengalir. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan fluida statis adalah pembahasan mengenai sifat-sifat fluida yang diam atau tidak mengalir. Atau dalam hal ini bisa juga air dalam gelas ya contohnya. Pembahasan yang pertama terkait tekanan. Yang kita tahu simbol dalam fisika adalah P besar yang berarti press dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, apa sih tekanan? Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Jadi di sini ada luas permukaan yaitu sebesar A gitu ya. Ini adalah luas permukaannya. Kemudian diberikan sebuah gaya yaitu F gitu ya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan tekanan itu rumusnya adalah gaya per satuan luas permukaan gitu ya. Oke, dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, sedangkan gaya itu adalah gaya tekan dengan satuan Newton, sedangkan A di sini adalah luas permukaan bidangnya gitu ya dengan satuan meter persegi. Kalau misalkan bentuknya balok gitu ya, sedangkan balok itu adalah suatu volume dan bukan luas, maka untuk menentukan luas dari suatu balok tersebut kita tinggal ambil panjang kali lebarnya gitu ya. Oke. Rumus tekanan yang baru saja kita bahas tadi bisa kita terapkan dalam hukum Pascal, di mana hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Maksudnya bagaimana, Miss? Oke, kita ambil penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik terdiri atas bejana dengan dua tabung berhubungan yang memiliki ukuran diameter yang berbeda gitu ya. Ini ada dua tabung ini tabung yang pertama, sedangkan ini tabung yang kedua, namun keduanya memiliki diameter yang berbeda. Lalu masing-masing tabung ini kita beri pengisap, ini pengisap yang pertama untuk tabung yang pertama, ini pengisap yang kedua untuk tabung yang kedua. Dan kalian lihat di sini, pengisap 1 memiliki luas penampang A1 lebih kecil daripada pengisap 2 yang memiliki luas penampang A2 lebih besar gitu ya. Lalu kedua tabung ini kita tutup gitu ya, dan kita isi dengan zat cair. Kita ambil zat cairnya adalah oli gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian pengisap 1 ini kita tekan nih dengan gaya F1, maka zat cair dalam bejana akan mengalami tekanan yang besarnya F1 per A1 gitu ya. Lalu dari tekanan gaya sebesar F1 ini akan diteruskan oleh zat cair gitu ya, kemudian mengalir, kemudian menjadi gaya angkat ke atas gitu ya, yang kita tahu itu adalah F2, maka pengisap 2 itu besarnya senilai dengan F2 per A2. Oke, paham ya? Jadi sesuai ya dengan bunyi hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanan yang ada di pengisap 1 akan sama besarnya dengan tekanan yang ada di pengisap 2. Atau kita tuliskan dengan P1 sama dengan P2 nih. P1 kita rumuskan dengan F1 per A1, sedangkan P2 kita rumuskan dengan F2 per A2. Ini jika di soal diketahuinya adalah luas permukaannya atau luas penampangnya. Lalu Miss, jika di soal diketahuinya diameter, bagaimana Miss rumusnya? Tinggal kita gunakan rumus F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Sedangkan jika di soal diketahuinya jari-jari, maka kita tinggal gunakan rumus F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Oke, sudah tahu ya? Selain itu, hukum Pascal juga terdapat pada alat-alat seperti meja operasi rumah sakit, kursi dokter gigi, juga mesin hidrolik pengangkat mobil. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Coba kalian perhatikan gambar di sini, terdapat gaya F1 pada luas penampang kecil. Dan di sini soalnya luas penampang kecil dan besar berturut-turut 20 cm persegi dan 60 cm persegi. Oke, luas penampang kecil karena di sini F1, maka di sini A1 gitu ya. Karena di sini F2, maka di sini A2. Di sini berturut-turut
20 cm persegi berarti untuk A1 dan di sini 60 cm persegi untuk A2. Di sana satuannya sudah sama-sama cm persegi, maka tidak mesti kita tuliskan karena dalam perbandingan kalau satuannya sama ya tidak apa-apa gitu, tidak masalah. Oke. F1-nya 6 Newton, maka F2-nya berapa? Karena hukum Pascal P1 sama dengan P2 gitu ya. Maka di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. Oke, Mister perbaiki di sini, ini adalah P. F1 kita tahu di situ adalah 6 Newton. Kemudian A1 di situ adalah 20 cm persegi gitu ya. Sedangkan F2-nya yang ditanyakan per A2-nya adalah 60 cm persegi. Jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian tinggal kalikan silang saja. Berarti F2 sama dengan 6 dikali 60 per 20 gitu ya. Satuannya bisa kita coret karena sudah sama gitu ya. Oke, kita tinggal coret nolnya. 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga 6 kali 3 adalah 18 dengan satuan Newton. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke tekanan hidrostatis, di mana tekanan yang dialami benda saat di dalam zat cair karena adanya gaya gravitasi gitu ya. Oke, tekanan hidrostatis disimbolkan dengan pH dengan rumus Rho GH gitu ya. Di mana Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. H di sini yaitu kedalaman benda dihitung dari permukaan fluida. Ingat ya, H itu dihitung dari permukaan fluidanya. Oke, dengan satuan meter. Lalu, jika tekanan udara di atas permukaan cairan diperhitungkan, lalu bagaimana rumus tekanan hidrostatisnya? Ya, kita tinggal jumlahkan saja. Tekanan hidrostatis sama dengan tekanan udara atau P0 gitu ya, yang ada di atas permukaan cairan itu ditambah dengan Rho GH, yaitu tekanan yang ada di zat cair tersebut gitu ya. Paham ya sampai sini? Lanjut ke contoh soal, sebuah tabung diisi alkohol setinggi 20 cm. Oke, kita buat ilustrasinya dulu. Jadi ada suatu tabung gitu ya, diisi alkohol setinggi 20 cm. Nah, seperti ini. Kemudian massa jenis alkoholnya 0,8 gram per cm kubik. Berarti itu adalah Rho-nya, yaitu 0,8 gram per cm kubik. Oke. Dengan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, itu adalah G-nya, 10 meter per second kuadrat. Lalu besar tekanan hidrostatis yang bekerja pada kedalaman 5 cm dari dasar tabung itu berapa? Oke, ini adalah dasar tabungnya. Nah, di sini ada 5 cm dari dasar tabungnya. Kalian harus ingat H itu diukur dari permukaannya. Jadi dari sini nih, ini adalah H-nya. Jadi tinggal kita tahu H-nya adalah selisihnya, yaitu H sama dengan 20 dikurang 5. Jadi 15 cm gitu ya. Oke, ini satuannya belum satuan internasional, maka kita ubah dulu semuanya. Massa jenis kan satuannya kilogram per meter kubik. Jadi 0,8 gram per cm kubik itu senilai dengan 800 kilogram per meter kubik. Sedangkan H-nya 15 cm itu senilai dengan 0,15 meter. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho GH. Dengan Rho nilainya adalah 800, percepatan gravitasi nilainya adalah 10, H-nya adalah 0,15. Tinggal kita kalikan saja. 800 dikali 10 adalah 8000 dikali 0,15 yaitu 1200 ya. 1200 Newton per meter persegi. Jika kita jadikan notasi ilmiahnya gitu ya, maka nilainya adalah 1,2 kali 10 pangkat 3 Newton per meter persegi, yaitu jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, hal penting yang perlu kalian ingat adalah untuk mengukur kedalaman suatu benda itu dihitung dari permukaan zat cairnya ya, dari atas, bukan dari dasar wadahnya. Ini yang perlu banget kalian ingat. Oke, kita masuk ke bahasan hukum pokok hidrostatis.
di mana di semua titik yang berada pada satu bidang mendatar di dalam zat cair sejenis akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Ingat ya. Oke, simpelnya gini. Kalian nggak usah bingung, cukup perhatikan penjelasan ini. Jika pada suatu bejana berhubungan dimasukkan dua zat cair yang massa jenisnya berbeda gitu ya. Ini massa jenis yang pertama yaitu Rho1. Kemudian ini adalah massa jenis yang kedua yaitu Rho2 gitu ya. Maka zat cair di A ini A, ini B gitu ya. Zat cair di A ini memiliki ketinggian H1, kemudian zat cair di B ini memiliki ketinggian H2, maka tekanan hidrostatis di titik A itu akan sama besarnya dengan tekanan hidrostatis di titik B gitu ya. Sampai sini paham ya? Sehingga PA sama dengan PB. Sehingga Misita tuliskan rumusnya untuk PA sama dengan PB, yaitu PH itu adalah tekanan hidrostatis dengan rumus Rho GH gitu ya. Di titik A itu adalah H1 sama Rho1 gitu. Berarti di sini Rho1 sama H1. Kemudian di titik B itu ada Rho2 sama H2, sehingga di sini Rho2 kali G kali H2. Karena percepatan gravitasi itu nilainya sama, maka Misita coret saja G-nya. Muncullah persamaan Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Dari sini asal mulanya. Oke, Rho1 di sini adalah massa jenis zat cair yang pertama dengan satuan kilogram per meter kubik, atau bisa juga dengan satuan gram per sentimeter kubik. Kemudian di sini Rho2 ya. Rho2 adalah massa jenis zat cair yang kedua gitu ya, dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. H1 di sini adalah tinggi zat cair yang pertama dengan satuan meter atau sentimeter, sedangkan H2 adalah tinggi zat cair yang kedua dengan satuan meter atau sentimeter, dan delta H adalah H1 dikurang H2, yaitu selisih ketinggian zat cair dengan satuan meter atau sentimeter. Ingat, ini kan senilai dengan perbandingan ya, maka untuk satuan, jika satuannya sama ya tidak usah dipermasalahkan, kecuali jika satuannya berbeda. Yang 1 meter, yang 1 cm, maka kita gunakan satuan internasional. Jadi yang sentimeter kita ubah menjadi meter. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada air dengan raksa gitu ya. Tentunya dia memiliki massa jenis yang berbeda. Di sini ada massa jenis air, kemudian juga ada massa jenis raksa. Kemudian di sini diketahui tinggi airnya itu adalah 25 cm, sedangkan raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih 2 cm, berarti di sini adalah H-nya adalah 2 cm. Oke, kaki sebelah kiri berisi zat cair setinggi 25 cm yang ini. Kemudian jika massa jenis raksa, berarti Rho untuk raksa gitu ya, Rho R gitu ya, misalnya simbolkan dengan massa jenis raksa itu adalah Rho R, yaitu 13,6 gram per sentimeter kubik gitu ya. Oke, maka massa jenis zat cairnya itu berapa? Berarti Rho airnya itu berapa gitu ya. Nah, tinggal kita gunakan rumus yang P1 sama dengan P2 dengan Rho air dikali ketinggian air akan sama dengan Rho raksa dikali H raksa gitu ya, ketinggian raksanya. Tinggal masukkan saja angkanya. Di sini Misita belum ubah satuannya ya. Nah, nanti jadi bentuk massa jenis airnya masih dalam satuan gram per sentimeter kubik, belum Misita ubah menjadi kilogram per meter kubik. Oke, untuk massa jenis air itu adalah yang ditanyakan dikali ketinggian airnya yaitu 25 cm. Kemudian massa jenis raksanya kita tahu adalah 13,6 gram per sentimeter kubik dikali ketinggian raksanya adalah 2 cm. Oke, satuannya cm-cm, maka bisa kita coret saja ya satuannya. Berarti massa jenis air itu sama dengan 13,6 dikali 2 gitu ya, dibagi 25. Sehingga kita peroleh massa jenis airnya yaitu senilai dengan 1,088 gram per sentimeter kubik. Ingat tadi belum bisa ubah ya satuannya. Sehingga kalau kita ubah menjadi kilogram per meter kubik, maka nilainya akan 1088 kg per meter kubik.
Sampai sini paham ya? Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.